Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Nur Atnia Delia dari kelas 12 IPS 4. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai indikator yang menjadi sebuah penilaian apakah sebuah negara dapat dikategorikan menjadi negara maju atau negara miskin. Bagian pertama saya akan menjelaskan mengenai indikator negara maju atau negara kaya. Yang pertama itu ada Irlandia. Irlandia merupakan negara yang terletak secara astronomis di 51 derajat LU sampai 55 derajat LU dan 5 derajat BB sampai 10 derajat BB. Secara geografis, letak Irlandia itu terbagi menjadi 4 bagian. Bagian utaranya berbatasan langsung dengan Irlandia Utara, bagian timur berbatasan langsung dengan Laut Irlandia, bagian selatan dan bagian baratnya berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik. Nah, Irlandia merupakan negara yang memiliki luas sekitar 70.273 km persegi dan memiliki jumlah populasi sekitar 5 juta jiwa berdasarkan data tahun 2021. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan mengenai indikator negara Irlandia. Poin pertama ada di bidang pendidikan. Sistem pendidikan di Irlandia ini sudah sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwasannya Irlandia ini masuk ke dalam top 10 negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia. Irlandia menempati posisi ke-9 berdasarkan data tahun 2018. Nah, pemerintah Irlandia juga menetapkan aturan wajib sekolah kepada masyarakatnya itu pada rentan usia 6 sampai 16 tahun. Namun, banyak dari masyarakat Irlandia ini memasukkan anak-anak mereka ke dunia pendidikan sejak umur 4 sampai 5 tahun. Hal tersebut tidak mengherankan bahwasannya Irlandia ini menjadi negara yang memiliki tingkat angka melek huruf yang tinggi, yaitu sebesar 99,9% berdasarkan data dari PBB tahun 2005. Yang kedua ada di bidang kesehatan. Sistem kesehatan di Irlandia ini juga sudah sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari fasilitas-fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang cukup memadai dan memiliki kualitas yang baik. Nah, namun untuk kesehatan di Irlandia ini dinilai tidak gratis. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Irlandia ini menetapkan bahwasannya untuk sekali kunjungan atau konsultasi ke dokter itu dikenakan biaya secara umum sebesar 60 euro atau sekitar 900 sampai 1 juta rupiah. Nah, pemerintahnya juga menetapkan aturan bahwasannya setiap satu orang dalam masyarakat Irlandia itu wajib mendaftarkan data dirinya ke satu dokter umum yang ada di sana. Tetapi pemerintah di Irlandia juga memberikan keringanan kepada masyarakatnya yang tidak bekerja dan juga sudah pensiun atau lansia, begitu akan diberikan kartu kesehatan, di mana kartu kesehatan itu dapat digunakan sewaktu-waktu mereka membutuhkan pelayanan kesehatan secara gratis. Yang ketiga ada di bidang ekonomi. Perekonomian di Irlandia ini sudah sangat baik. Irlandia masuk ke dalam negara maju dikarenakan pendapatan per kapitanya itu lebih dari 11.000 US dollar sebagai standar negara maju internasional. Jadi memangnya berapa sih besar pendapatan per kapita di Irlandia? Pendapatan per kapita di Irlandia ini ada pada 75.000 US dollar atau sekitar 1 miliar rupiah per kepala dalam kurun waktu 1 tahun. Dan pendapatan domestik brutonya ada pada kisaran 375,2 miliar US dollar. Nah, sebenarnya apa sektor perekonomian utama di Irlandia sehingga mereka dapat dikategorikan menjadi negara maju? Mereka itu mengandalkan pada sektor industri farmasi, kimia, perangkat keras, perangkat lunak komputer, pengelolaan bahan makanan dan minuman, dan perlengkapan kesehatan. Nah, mereka juga pernah mengalami peningkatan ekonomi yang cukup tinggi pada tahun 2017, yaitu sebesar 7,8%. Nah, selanjutnya ada di bidang keamanan dan pertahanan. Keamanan di Irlandia ini sudah sangat baik. Pada tahun 2022, Irlandia ini menaiki posisi ketiga sebagai negara teraman di dunia. Hal tersebut dikarenakan Irlandia memiliki tingkat kriminalitas yang sangat rendah, tetapi hanya memiliki sedikit ancaman di bidang kekerasan dan terorisme. Yang terakhir ada di bidang iptek atau kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi di Irlandia ini sudah sangat baik. Hal tersebut juga atas dasar dukungan dari pemerintahnya. Contoh salah satunya adalah pemerintah Irlandia ini mendirikan sebuah lembaga, kalau di Indonesia itu seperti BUMN, di mana lembaga tersebut memiliki program kerja yang memfokuskan utamanya itu pada masyarakat asli Irlandia itu sendiri, yaitu lembaga tersebut bernama Enterprise Ireland, di mana mereka itu programnya adalah untuk memberikan bantuan dan keringanan dana kepada masyarakat Irlandia untuk membangun sebuah usaha dan memajukan usahanya agar dapat bersaing di pasar global. Selanjutnya ada negara Singapura.
Singapura merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah Asia. Letak astronomi Singapura ini ada di 1 derajat 15 LU sampai 1 derajat 30 LU dan 103 derajat 38 BT sampai 104 derajat 25 BT. Secara geografis, letak Singapura ini terbagi menjadi 4 bagian. Bagian utaranya berbatasan langsung dengan Selat Johor, bagian selatannya berbatasan langsung dengan Indonesia, khususnya Pulau Batam, bagian barat dan bagian timurnya itu berbatasan langsung dengan Johor, Malaysia. Singapura memiliki luas wilayah sekitar 729 km persegi dengan jumlah populasi itu ada pada kisaran 5 juta jiwa berdasarkan data tahun 2021. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan mengenai indikator negara Singapura. Poin pertama ada di bidang pendidikan. Sistem pendidikan di Singapura ini tidak perlu diragukan lagi mengenai kualitas dan mutunya karena memiliki kualitas yang sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat bahwasannya Singapura ini dijuluki sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di Asia Tenggara. Singapura memiliki sistem pendidikan yang mengutamakan pada sektor perguruan tinggi. Hal tersebut dapat dilihat bahwasannya Singapura memiliki universitas-universitas, institut-institut, dan segala bentuk sekolah yang bertingkat di perguruan tinggi, memiliki taraf internasional dengan akreditasi yang sangat baik pula. Hal tersebut menyebabkan Singapura memiliki tingkat angka melek huruf yang tinggi, yaitu sebesar 92,5% berdasarkan data dari PBB tahun 2005. Poin kedua ada di bidang kesehatan. Sistem kesehatan di Singapura ini juga sangatlah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari fasilitas-fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan obat-obatan yang berada di Singapura itu memiliki kualitas yang sangat baik. Singapura juga merupakan negara yang dinilai atau dianggap mampu atau siap bersaing menghadapi krisis kesehatan di masa yang akan datang. Singapura juga menempati posisi kedua sebagai negara tersehat di dunia dengan perolehan skor sebesar 89,45%. Poin ketiga ada di bidang ekonomi. Perekonomian di Singapura ini sangatlah baik dan maju. Karena Singapura ini dikategorikan sebagai negara yang memiliki sumber daya alam terbatas, sehingga sektor perekonomian di Singapura ini adalah di bidang perdagangan bebas. Singapura dikategorikan sebagai negara yang memiliki tingkat korupsi terendah ke-7 di dunia, menganut sistem ekonomi terbuka, dinilai sebagai negara paling pro-bisnis dan merupakan negara yang memiliki tarif pajak yang rendah yaitu sebesar 14,2% dari PDB. Singapura juga dikategorikan sebagai negara maju dikarenakan pendapatan per kapitanya ada di 59.797 US dollar atau sekitar 830 juta rupiah per kepala dalam kurun waktu 1 tahun berdasarkan data tahun 2021. Nah, selanjutnya ada di bidang keamanan dan pertahanan. Nah, Singapura ini ternyata hampir sama dengan Korea Selatan mengenai program militernya, di mana pemerintah Singapura ini menetapkan program wajib militer kepada masyarakatnya yang berjenis kelamin laki-laki berusia di atas 18 tahun untuk mengikuti wajib militer dalam kurun waktu 1-2 tahun. Namun untuk masyarakat Singapura yang bukan warga Singapura asli itu, tetapi bertempat tinggal di Singapura secara permanen, itu juga wajib mengikuti wajib militer selama kurang lebih 40 hari. Nah, Singapura juga itu masuk ke dalam top 10 negara teraman di dunia dikarenakan memiliki tingkat kriminalitas yang sangat rendah. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor aturan pemerintah di mana di Singapura ini memiliki aturan untuk segala bentuk kesalahan sekecil apapun itu akan menerima balasan atau hukuman yang besar dan berat. Nah, selanjutnya ada di bidang iptek atau perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di Singapura ini sangatlah baik dan sangat maju. Hal tersebut karena adanya juga dorongan dari pemerintah yang dimana pemerintah di Singapura ini pro terhadap perkembangan teknologi. Salah satu contohnya itu adalah pemerintah Singapura ini mengadakan atau mendirikan fasilitas-fasilitas seperti koridor bisnis untuk masyarakatnya yang ingin menggeluti dunia bisnis untuk diberikan bantuan dan juga dorongan agar bisa terus maju ke kancah internasional. Bagian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai indikator negara miskin atau negara berkembang. Yang pertama ada negara Liberia. Liberia merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah Afrika Barat. Letak astronomi Liberia ada di 4 derajat LU sampai 9 derajat LU dan 7 derajat BB sampai 12 derajat BB. Nah, Liberia memiliki ibu kota yang dinamai dengan Monrovia. Luas wilayah Liberia yaitu sekitar 111.369 km persegi dengan jumlah populasi sekitar 5 juta jiwa berdasarkan data tahun 2021. Indikator negara Liberia yang pertama ada di bidang pendidikan.
Sistem pendidikan di Liberia ini masih tergolong sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat bahwasannya Liberia memiliki tingkat angka putus sekolah yang cukup tinggi, yaitu sebesar 62%. Liberia juga menempati posisi teratas sebagai negara dengan tingkat pendidikan dasar terburuk di dunia menurut PBB. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor pendidikan yang sangat minim, seperti fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik yang kurang berkualitas. Sehingga angka melek huruf di Liberia juga tergolong sangat rendah, yaitu hanya sebesar 60,8%. Yang kedua ada di bidang kesehatan. Sistem kesehatan di Liberia juga tergolong sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari fasilitas-fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan obat-obatan yang ada di Liberia ini masih minim dan kurang memadai. Nah, ditambah lagi di Liberia ini masih luas persebaran mengenai penyakit berbahaya di sana seperti virus-virus kayak virus Ebola, malaria, TBC, HIV, dan lain sebagainya. Gizi buruk juga masih banyak terjadi di Liberia. Nah, permasalahan yang sampai saat ini masih terjadi mengenai sanitasi. Permasalahan tersebut makin menghambat proses kerja atau proses kegiatan medis yang ada di Liberia. Yang ketiga ada di bidang ekonomi. Perekonomian di Liberia juga tergolong sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat bahwasannya Liberia ini memiliki pendapatan per kapita yang cukup rendah, yaitu hanya sekitar 630 US dollar atau sekitar 9,5 juta rupiah per kepala dalam kurun waktu 1 tahun. Sektor perekonomian yang diutamakan di Liberia ini pada sektor kehutanan dan ekspor biji besi. Nah, Liberia juga menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di dunia, yaitu sebesar 85%. Selanjutnya ada di bidang keamanan dan pertahanan. Keamanan di Liberia juga masih rendah. Hal tersebut dikarenakan di Liberia ini masih banyak terjadi konflik baik itu secara internal maupun eksternal, dan mereka ini dinilai merupakan negara yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pihak luar, karena mereka dinilai belum bisa menangani permasalahannya sendiri. Nah, yang terakhir ada di bidang iptek atau kemajuan teknologi. Nah, perkembangan teknologi seperti benda-benda hasil kemajuan teknologi itu sudah masuk ke Liberia, seperti handphone dan lain sebagainya. Namun permasalahan yang terjadi sampai saat ini mengenai krisis listrik, yang dimana permasalahan tersebut justru menghambat penggunaan benda-benda hasil kemajuan teknologi tersebut. Misalnya kalau handphone tidak ada listrik, maka tidak bisa dilakukan pengisian daya dan lain sebagainya. Namun dari beberapa info dan data yang saya dapatkan, bahwasannya sampai saat ini banyak negara-negara yang ikut turut membantu Liberia dalam perkembangan teknologi dan juga membantu dalam sektor seperti listrik dan lain sebagainya. Yang kedua ada negara Somalia. Somalia merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah Afrika Timur. Letak astronomi Somalia ada di 2 derajat LS sampai 12 derajat LU dan 41 derajat BT sampai 52 derajat BT. Secara geografis, bagian utaranya berbatasan langsung dengan Yaman, bagian baratnya berbatasan langsung dengan Ethiopia. Luas wilayah Somalia yaitu sekitar 638.000 km persegi dengan jumlah populasi sekitar 17,7 juta jiwa menurut data tahun 2021. Langsung saja ke indikator negara Somalia. Poin pertama ada di bidang pendidikan. Sistem pendidikan di Somalia ini juga tergolong sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan tingkat putus sekolah yang cukup tinggi, yaitu 2 juta dari 5 juta anak usia sekolah. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, contohnya seperti fasilitas pendidikan yang kurang memadai dan tenaga pendidik yang kurang berkualitas. Sehingga angka melek huruf yang ada di Somalia pun itu juga tergolong sangat rendah, yaitu hanya sekitar 35% berdasarkan data dari UNESCO tahun 2019. Yang kedua ada di bidang kesehatan. Sistem kesehatan di Somalia ini dinilai sangat prihatin. Hal tersebut dapat dilihat dari fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang kurang memadai. Obat-obatan yang ada di Somalia juga dinilai krisis, di mana obat-obatan di sana itu ada dan tersebar, tetapi memiliki kualitas yang cukup buruk. Hal tersebut mendorong perluasan penyakit-penyakit berbahaya yang disebabkan oleh virus-virus seperti virus Ebola, TBC, malaria, polio, dan di Somalia juga masih memiliki tingkat gizi buruk yang tinggi.
Nah, ketiga ada di bidang ekonomi. Perekonomian di Somalia juga masih tergolong sangat rendah. Somalia menempati posisi kedua sebagai negara termiskin di dunia. Pendapatan per kapita di Somalia hanya mencapai 800 US dollar atau sekitar 12 juta rupiah per kepala dalam kurun waktu 1 tahun berdasarkan data tahun 2020. Somalia ini perekonomiannya mengutamakan pada sektor pertanian dan peternakan. Selanjutnya di bidang keamanan dan pertahanan. Keamanan di Somalia ini masih sangat rendah. Hal tersebut dikarenakan masih banyak terjadi konflik baik secara internal maupun eksternal yang terjadi di Somalia. Ditambah lagi, peran pemerintah di Somalia ini sangatlah lemah, di mana pemerintahnya tidak memiliki hukum atau aturan yang dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Sehingga Somalia ini menempati posisi ke-6 sebagai negara paling berbahaya di dunia. Yang terakhir ada di bidang iptek. Perkembangan teknologi yang ada di Somalia juga sangatlah lemah dan juga lambat. Hal tersebut dapat dilihat bahwasannya masyarakat Somalia itu sebagian besar masih merasa asing terhadap benda-benda hasil kemajuan teknologi masa kini seperti handphone, iPad, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Hal tersebut disebabkan oleh bahwasannya masyarakat di sana itu tidak terlalu memperhatikan atau mementingkan kemajuan zaman atau perkembangan zaman. Mereka itu lebih mementingkan bagaimana cara mereka agar bisa dapat bertahan hidup di negaranya yang penuh dengan krisis.